Para awak mobil tangki, keselamatan Anda adalah hal yang utama. Video ini akan menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para awak mobil tangki. Pentingnya fit to work. Sebelum berkendara, lakukan pemeriksaan fit to work atau kesiapan bekerja. Jika hasilnya kurang baik, jangan memaksakan diri mengemudi. Memaksakan diri mengemudi dapat menyebabkan kehilangan konsentrasi dan mengantuk. Seperti yang dialami mobil tangki ini. Mobil menabrak kios pedagang akibat kondisi kesehatan yang tidak fit. Pelaksanaan pemeriksaan mobil tangki. Setelah Anda dinyatakan fit to work, lakukan pemeriksaan mobil tangki. Periksa fisik mobil tangki 360 derajat sesuai checklist yang tersedia. Memeriksa mobil tangki sembarangan dapat berisiko fatal, seperti yang dialami mobil ini. Apabila saat diperiksa mobil tangki mengalami kerusakan, bawalah ke bengkel pemeliharaan yang ditunjuk. Saat perawatan di bengkel pemeliharaan mobil tangki, lakukan perbaikan sesuai prosedur dan menggunakan suku cadang asli. Jangan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian suku cadang mobil tangki sembarangan. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran mobil tangki atau kerusakan yang berujung pada kecelakaan. Tugas dan tanggung jawab AMT1 dan AMT2. Awak wajib mengemudi sesuai peraturan pada buku saku. Awak pertama sebagai sopir dan awak kedua sebagai kernet. Jangan pernah bertukar tugas antar awak mobil tangki, apalagi mengganti awak pertama dengan sopir tidak resmi alias sopir tembak. Kelola risiko perjalanan. Lakukan kelola risiko perjalanan sebelum menempuh perjalanan jika Anda belum pernah melalui rute tujuan. Lalu, sosialisasikan hasilnya pada awak mobil tangki dan lakukan rencana perjalanan. Tidak dilakukannya kelola risiko perjalanan berisiko fatal karena awak belum mengetahui medan yang akan dilaluinya. Seperti yang dialami mobil ini. Berkendara dengan kecepatan tinggi di jalanan yang sempit dan terjal. Akibatnya mobil tergelincir. Mengemudi di jalan tol. Saat di jalan tol, jaga jarak antar kendaraan setidaknya 15 meter. Pastikan kecepatan maksimal 60 km per jam. Sementara saat di jalan raya, kecepatan maksimal mobil tangki 40 km per jam. Pada saat macet atau mengantre, jaga jarak aman dengan memastikan bumper mobil kendaraan lain di depan Anda dapat terlihat. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya tabrakan beruntun, seperti yang dialami mobil ini saat hendak mengantre keluar tol. Jangan pernah berkendara dengan ugal-ugalan dan agresif. Saat berkendara, pastikan sekeliling mobil tangki aman. Lihat kaca spion setiap 5-10 detik sekali.
Tidak memeriksa sekeliling mobil berisiko tabrakan dengan kendaraan lain, seperti yang terjadi pada mobil tangki yang ditabrak sepeda motor ini. Mengemudi di persimpangan jalan. Saat di persimpangan jalan, lakukan prosedur defensif, kurangi kecepatan, turunkan transmisi, bunyikan klakson dan pastikan sebelah kanan serta kiri mobil aman. Setelah itu, barulah lanjutkan perjalanan. Jangan sembarangan jalan tanpa memeriksa kondisi. Stop menginjak pedal gas. Mengemudi di jalan menurun. Saat menghadapi jalanan yang menurun, kurangi kecepatan dan lakukan engine brake dengan mengurangi transmisi. Jangan berkendara dengan kecepatan tinggi dan mengerem mendadak. Hal ini menyebabkan beban cairan akan terdorong ke depan dan berisiko fatal. Cara menyalip yang aman. Jika mobil tangki hendak mendahului kendaraan di depannya, periksa dahulu keadaan sekeliling mobil tangki. Setelah aman, nyalakan lampu sen kanan saat mendahului sambil membunyikan klakson. Jangan mendahului kendaraan lain saat kondisi jalanan tidak aman, seperti di tikungan jalan. Tidak melakukan hal ini dapat menyebabkan kecelakaan, seperti yang dialami mobil tangki ini. Mengemudi di tikungan jalan. Saat berkendara di tikungan jalan, selalu bunyikan klakson. Pastikan sebelum manuver, kondisi jalanan di depan dalam keadaan aman dan jaga jarak antar kendaraan. Mengemudi saat hujan. Saat hujan, jalanan menjadi licin. Karena itu, awak satu harus mengurangi kecepatan kendaraan. Jika jalanan berkabut, nyalakan lampu kabut. Lampu juga wajib dinyalakan saat kondisi hujan lebat, walaupun di siang hari. Jangan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi saat hujan dan mengerem mendadak di aspal basah. Hal ini dapat menyebabkan mobil tergelincir. Jangan mengemudi dalam kondisi lelah. Beristirahatlah di tempat yang aman dan telah disediakan, seperti di SPBU. Jangan parkir sembarangan, karena berisiko. Saat parkir, pastikan ganjal ban terpasang. Seperti yang dialami mobil tangki yang parkir sembarangan ini. Mobil tertimpa papan reklame akibat angin dan hujan lebat. Kondisi kabin mobil tangki. Jagalah kebersihan di kabin mobil tangki. Jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar di kabin. Patuhi 6J. Jaga jarak kendaraan minimal 15 meter. Jaga kecepatan maksimal 60 km per jam. Jaga waktu kerja maksimal 12 jam per hari. Jaga konsentrasi dengan tidak menggunakan telepon saat berkendara. Dan waspada kendaraan lain. Jangan mengantuk saat berkendara. Dan pasang sabuk pengaman. Jangan lupa DSIS. Doa, sabar, ikhlas, santun. Ingat, keselamatan Anda berharga. Jadi, pastikan Anda berkendara sesuai peraturan. Selamat bertugas!